Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai pesta Natal pertama pada sore hari ini dengan tema Firman telah menjadi manusia. Untuk itu kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai lagu pembukaan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Hai mari berhimpun. Bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bangsa, sembah dan puji, sembah
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kasih setiamu yang besar kepada kami. Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami yang berada di dalam penderitaan ini, agar kami lepas dari segala kesengsaraan, dosa dan kematian yang kekal. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ajarlah kami untuk selalu mengucapkan syukur kepadamu, sehingga kami beroleh penghiburan pada waktu kesusahan dan penderitaan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan ayat 2. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Bintang sorga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang bangga, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Bintang sorga bergema, lahir Raja mulia. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada pesta Natal pertama pada sore hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti biasa kita membaca secara bergantian, tetapi ayat yang terakhir ayat ke-6 kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jatah. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya
serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang ke-6 kita membaca bersama. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 96 ayat 3 sampai ayat 4, di malam sunyi bergema. Tetapi dosa pun tetap melanda dunia, menyangkal kidung kabar baik sekian lamanya. Hai insan, buka hatimu, mengapa rusut? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat dan hidup tertekan, mendaki susah jalannya, langkahmu pun pelan. Hai lihat hari yang terang, bebanmu ditebus. Arahkan hati dan dengar nyanyian yang tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga, yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu
mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, 1 dan ayat 2, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Sambutan ini menggelegar bagi Maharaja siapa, seorang sorgawi terdengar. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 dan ayat 2, Sungguh Mulia. Berkah
Mari bernyanyi dan Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang kudus yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jauh. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kepala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jauh. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal untuk kita semuanya.
Kita bersyukur untuk Natal tahun ini kita telah melintasi satu rintangan pandemi yang kita tahu ada banyak teman kita, keluarga kita yang oleh pandemi itu meninggal dunia, tapi kita semuanya dan keluarga kita bisa sampai pada Natal ini, kita bisa merayakannya dalam sukacita. Ayat Natal kita untuk saat ini dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan teks ini untuk kita. Mari kita buka Alkitab kita, saya akan bacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14 kita baca bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada 4 bagian yang boleh saya sampaikan dari teks khotbah kita yang cukup panjang ini, 14 ayat. Bagian yang pertama adalah pada mulanya adalah firman. Ada 2 pembukaan kitab yang dimulai dengan kata pada mulanya. Yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian diriwayatkanlah di situ penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Tapi bukan itu permulaan dari segalanya. Sebelum itu sudah ada permulaan, yaitu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Jadi permulaan bukan Kejadian 1 ayat 1, tetapi Yohanes 1 ayat 1. Di sini disebutkan Sang Firman. Sang Firman di sini tidak disatu dirikan atau disatu oknumkan dengan Allah, tapi dibedakan. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam Trinitas yang kita anut, kita mengenal 3 oknum Allah, yaitu Bapa,
kemudian Yesus yang adalah Sang Firman, dan Roh Kudus. Pada ayat 2 ditegaskan di situ, Sang Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan pada ayat 3 disebutkan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi Sang Firmanlah permulaan dari segala sesuatu yang ada. Maka Dia sering disebut yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Maka disinilah terjawab misteri Kejadian 1 ayat 1. Orang selalu bertanya bagaimana mungkin dan bagaimana itu proses, bagaimana itu terjadi. Misteri itu terjawab di sini. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh Dia. Dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17 disebutkan di situ. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Dialah permulaan waktu. Dia yang menjadikan waktu. Dia yang menggenggam waktu. Dia yang menguasai waktu. Dan akhirnya Dialah yang menutup dan mengakhiri waktu. Kalau sekarang kita memiliki waktu dan kesempatan, itu bukan milik kita. Semua waktu adalah milik Dia. Dan Dia menggenggam semua yang punya waktu. Manusia punya waktu, binatang punya waktu, Dia menggenggam semua waktu. Oleh karena itu, setiap waktu-waktu yang diberikan itu, harus kita ingat yang menggenggam perjalanan waktu dan sejarah hidup kita adalah Dia. Dia yang memulainya, Dia pula yang akan mengakhiri dan menutup semua waktu. Itu yang pertama. Bagian yang kedua adalah terang. Kita baca kembali ayat yang keempat bersama-sama, kita mulai. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang. Dalam Kejadian 1 ayat 3, cerita penciptaan disebutkan di situ. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itulah hari yang pertama. Kemudian disusul dengan ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Itulah hari keempat. Terang hari pertama dan penerang-penerang hari keempat bukanlah terang yang sesungguhnya. Mereka adalah terang yang dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Terang yang sesungguhnya adalah yang menjadikan terang dan penerang itu ada, yaitu Sang Firman. Terang yang pertama dan yang keempat hanya bisa menerangi permukaan bumi, tetapi tidak bisa menerangi hati dan pikiran manusia yang jahat. Kita semua tahu bagaimana riwayat manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Manusia menjadi hamba dosa. Kemudian dosa menyerahkan manusia ini kepada hawa nafsunya. Sehingga manusia tunduk melayani hawa nafsunya. Manusia diperbudak oleh hawa nafsunya. Maka timbullah aneka ragam
kejahatan manusia. Dan itulah keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 5, di situ dituliskan, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka Roma 3 ayat 11 sampai 12 mengatakan, tidak ada seorang pun manusia yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan epistel kita tadi mengatakan, Yesaya 9 ayat 1, bahwa bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan. Yesaya 60 ayat 2 mengatakan bahwa kegelapan telah menutupi bumi. Kekelaman telah menutupi bangsa-bangsa. Artinya apa? Artinya bahwa semua bangsa telah berjalan dalam kegelapan. Bukan kegelapan dalam arti malam hari, tapi kegelapan dalam arti bahwa semua dituntun oleh hawa nafsunya. Dituntun hawa nafsunya untuk menyerang orang lain, menguasai orang lain, memperbudak orang lain, menindas, merusak, menyakiti, dan merugikan orang lain. Masing-masing orang memikirkan dan mencari kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan sesamanya. Akhirnya terjadilah permusuhan di mana-mana, perang di mana-mana, penindasan di mana-mana, pesta pora hawa nafsu di mana-mana, kecemaran, korupsi, mengumbar kenikmatan, percabulan, kebohongan, dan lain-lain. Maka dunia ini digambarkan telah berjalan di dalam kegelapan. Maksudnya berjalan di dalam kegelapan. Orang yang berjalan di dalam kegelapan, ujungnya akan jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Manusia berjalan dalam kegelapan, artinya manusia menuju kebinasaan. Maka Alkitab katakan tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Semuanya harus dibinasakan. Oleh karena semua sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Tapi kondisi inilah yang dijawab oleh Allah. Bahwa Allah tidak menghendaki dunia ini binasa dalam hawa nafsunya. Maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dialah terang yang sesungguhnya, yang pada mulanya telah menciptakan terang hari pertama dan penerang hari keempat. Sekarang Dia datang dan sesungguhnya Dia telah datang menjadi terang manusia. Saudara-saudari semuanya, kita harus bedakan ini. Terang hari pertama diciptakan untuk menerangi bumi yang gelap gulita, yang belum berbentuk dan kosong. Tetapi penerang hari keempat diciptakan untuk menerangi bumi yang telah terbentuk dan telah berisi. Juga untuk memisahkan waktu, memisahkan siang dan malam. Tetapi Yesus Kristus datang secara khusus untuk menerangi hati manusia yang gelap gulita. Untuk menerangi hati manusia yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Untuk menerangi jalan hidup manusia yang berjalan dalam hawa nafsu dosa. Tujuannya adalah supaya manusia tidak lagi berjalan dalam kegelapan atau tidak lagi menyerahkan hidupnya kepada hawa nafsunya.
Itulah maka pada ayat 9 disebutkan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya, bahkan menolaknya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekarang bagian yang ketiga, menjadi anak-anak Allah. Saya sampaikan intermezzo kecil. Saya sudah 16 tahun mengajar teologi, dosen di STT. Kadangkala dalam diskusi, mahasiswa-mahasiswa saya bisa dengan semangat kemudian mengungkapkan, kita adalah anak-anak Tuhan. Saya stop, lalu saya katakan, coba nanti semua men-searching dari konkordansi Alkitab. Apakah ada disebut di Alkitab anak-anak Tuhan? Silahkan nanti dicoba. Ya. Kita nanti coba searching, lihat apakah ada. Dan selanjutnya mari kita mempedomani. Maksudnya yang tidak ada, tidak usah kita ada-adakan. Anak-anak Allah. Kalau ditanya, apakah kita semua bisa disebut anak-anak Allah? Atau siapakah dari antara kita di sini yang bisa disebut anak-anak Allah? Kalau kita bertanya kepada teks kita, ayat 12 memberikan jawaban. Mari lihat ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang pertama kita tangkap dari sini bahwa ternyata anak-anak Allah itu bukan gelar atau status, tapi tindakan. Allah tidak melantik dan meresmikan kita menjadi anak-anaknya, tetapi memberi kuasa supaya menjadi anak-anaknya. Dasarnya untuk menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah adalah percaya. Jadi menjadi anak-anak Allah adalah suatu panggilan atau suatu karakter yang nampak dari tindakan dan perbuatan. Allah telah memberikan terang hidup. Masalahnya, apakah kita menerima terang hidup itu? Alkitab katakan, setiap orang yang menerimanya dan percaya kepadanya, maka akan diberi kepadanya kuasa. Kuasa apa itu? Ada 3 kuasa yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah kuasa untuk menolak hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah musuh terakhir yang dikalahkan Yesus di kayu salib. Kata Galatia 3. Hawa nafsu adalah musuh yang begitu dekat sekali untuk memisahkan manusia dari milik Allah. Maka kuasa yang pertama diberikannya kepada kita adalah kuasa untuk melawan dan menolak hawa nafsu. Apakah kita sudah punya kuasa itu? Berarti kita sudah punya terang. Yang kedua, kuasa untuk mempertimbangkan dan memilih jalan yang tepat atau mengambil jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah.
Kadang kita sadar bahwa kita berjalan di jalan yang salah. Tapi kita takut untuk meninggalkan jalan itu. Kita takut kalau kita tinggalkan jalan itu maka kita tidak punya cari makan. Tidak mendapat pendapatan. Seolah-olah jalan itulah terang hidup kita. Padahal jelas bukan itu terang hidup kita. Terang hidup kita adalah Sang Firman. Sang Firman memberi kuasa kepada kita untuk memilih dan menetapkan mana jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau memang jalan itu tidak sesuai, maka jalan itu harus kita tinggalkan. Yang ketiga adalah kuasa untuk tetap berjalan dan tetap bertahan di jalan Tuhan. Yesus berkali-kali katakan kesetiaan. Orang yang bertahan berjalan di jalan Tuhan, itulah yang akan mendapat kemenangan. Itulah yang menjadi karakter anak-anak Allah. Jadi kalau kamu menerima Dia menjadi terang hidup, maka Dia akan menerangi hati dan pikiranmu sehingga engkau tahu bahwa jalanmu salah. Lalu engkau diberinya kuasa, diberi kekuatan, diberi keberanian untuk memilih atau membuka atau memulai jalan baru. Sehingga engkau tidak lagi berjalan di jalan yang lama. Kalau jalan lama itu adalah jalan-jalan kesesatan. Saya begitu kagum sekali dengan pelayanan GPS. Google Map mungkin kita juga sama kagum dengan pelayanan GPS. Saat ini GPS lah pemandu jalan yang paling dipercaya untuk menuntun kita tiba di alamat yang tepat. Tapi ingat, GPS tidak dapat memandu hati dan pikiranmu. Dia hanya bisa memandu mencari alamat tempat, tapi tidak dapat memandu hati dan pikiran. Amsal 4 ayat 23 katakan begini, pusat hidup manusia adalah hatinya. Jika hatinya gelap, maka semua yang dihasilkannya adalah pikiran-pikiran yang gelap dan perbuatan-perbuatan yang gelap. Jika hatinya gelap, maka arah jalan hidupnya juga menuju kepada kegelapan. Tapi jika hatinya terang, maka teranglah arah jalan hidupnya. Jadi jika hati kita terang, maka disitulah kita dapat bertindak untuk mengikuti kehendak Bapa, untuk melakukan tindakan-tindakan yang menandakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sekarang saya akan ambil 2 contoh supaya semakin mendalam pemahaman kita tentang anak-anak Allah ini. Saya ambil 2 contoh ayat dalam Alkitab. Yang pertama adalah Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Bukan karena kita anak-anak Allah, maka kita membawa damai. Tapi karena membawa damailah, maka kita disebut anak-anak Allah. Yang kedua Matius 5 ayat 44 sampai 45. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Bukan karena kita anak-anak Allah, maka kita mengasihi musuh. Tapi karena mengasihi musuhlah, maka kita menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu bukan pangkat atau status. Dan kita tidak bisa menyombongkan ini sebagai suatu pangkat atau sebagai suatu status. Karena anak-anak Allah ini adalah suatu panggilan, suatu perintah
supaya kita melakukan tindakan. Dan panggilan menjadi anak-anak Allah ini hanya bisa terjadi jika Sang Firman menjadi terang hidupmu. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara Allah memberi kuasa? Atau bagaimana cara Allah menuntun? Bagaimana cara Allah menerangi hati kita? 2000-an tahun sebelum ada GPS, orang-orang Majus di Mesopotamia, yaitu daerah Irak sekarang, melihat satu bintang yang mereka sebut namanya bintang Mesori. Satu bintang yang menandakan bahwa telah ada seorang Raja Agung yang mulia lahir. Di mana tempat kelahirannya? Mereka tidak tahu. Entah di mana tempatnya. Dan mereka tidak tahu di mana alamatnya. Tapi mereka yakin atas pemberitahuan bintang Mesori itu. Dan ini adalah suatu peristiwa yang hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Jadi sangat sayang sekali untuk dilewatkan, tidak menyaksikan peristiwa ini. Lantas mereka bergegas mengikuti kemana arah bintang itu. Akhirnya sekitar 2 tahun mereka sampai di Yerusalem. Entah kenapa sampai di Yerusalem tiba-tiba bintang itu hilang. Maka mereka mencari-cari di mana bintangnya, di mana dia yang lahir. Terpaksa mereka masuk ke istana Herodes dan bertanya, di mana raja itu dilahirkan. Setelah mereka keluar dari istana, tiba-tiba bintang itu muncul, pas tepat di atas mereka. Lalu bergerak menuju satu rumah di Bethlehem dan berhenti tepat di atas satu rumah. Lalu kemudian orang Majus itu masuk ke dalamnya dan menemukan anak itu. Matius 2 dikatakan yang ditemukan sudah anak di dalam suatu rumah. Menemukan anak itu dan Maria ibunya. Setelah mereka selesai mempersembahkan hadiahnya, tidurlah mereka semua dalam rumah itu. Pada waktu tidur, Allah memperingatkan orang Majus dalam mimpinya supaya mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Supaya jangan lagi mereka kembali dari jalannya yang semula. Supaya jangan mereka bertemu dengan Herodes. Disinilah kita melihat kuasa tuntunan Tuhan atas orang Majus. Ketika mereka menerima dan percaya kepada berita kelahiran yang disampaikan melalui bintang Mesori. Tetapi yang disampaikan oleh Injil Yohanes ini kepada kita hari ini adalah lebih berkuasa dari bintang Mesori. Kalau bintang Mesori itu hanya bisa menunjukkan jalan, tetapi terang dari Sang Firman yang disaksikan oleh Yohanes ini akan diam di dalam diri kita masing-masing. Akan menerangi hati dan pikiran kita. Sekarang yang keempat, ayat yang ke-14. Ayat 14, saya undang kita sekali lagi membacanya bersama-sama. Kita mulai membaca ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Apakah Anda pernah dengar firman Tuhan mengatakan begini? Bagi orang Yahudi, dia menjadi Yahudi. Bagi orang Yunani, dia menjadi Yunani. Saya baca riwayat
Insinyur Soekarno, presiden pertama, dia suka juga membaca Injil. Mungkin Injil inilah yang menginspirasi Presiden Soekarno mengatakan, kalau Anda mau Kristen, jangan jadi orang Israel. Kalau Anda mau Islam, jangan jadi orang Arab. Tapi jadilah diri sendiri dan jadilah bangsa sendiri. Dahulu orang-orang kulit hitam ras Afrika sangat benci mendengar nama Yesus. Latar belakangnya karena ketika mereka diangkut oleh orang-orang kulit putih dari Afrika ke Amerika untuk dijadikan menjadi budak, kapal yang mengangkut mereka diberi nama Yesus. Setelah sampai di Amerika, mereka dimasukkan ke dalam kamp penampungan, dan nama kamp penampungan itu juga diberi nama Yesus. Baik selama dalam kapal maupun dalam kamp, mereka diperlakukan seperti binatang. Mereka ditindas dan dianiaya. Orang yang sakit dan sekarat dibuang begitu saja ke laut. Perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Karena nama kapal dan kamp itu adalah Yesus, maka mereka menganggap Yesuslah yang memerintahkan penindasan itu. Yesuslah yang telah menindas, yang menyengsarakan dan membunuh ayah, ibu, dan saudara-saudara mereka. Maka setiap kali mereka mendengar nama Yesus, mereka takut, mereka trauma, mereka jijik, mereka benci, dan mereka marah. Singkat cerita, ada seorang penginjil kulit putih mengadopsi seorang bayi kulit hitam dan mendidiknya sampai tamat sarjana teologi. Namanya adalah Jabez Kohn. Setelah tamat, bapaknya bilang, James, kau harus pergi mewartakan Injil. Apa rencanamu? James jawab, kemana aku harus pergi? Kulit putih tidak menerima kulit hitam. Kulit hitam pasti menolak dan mengusirku tatkala aku menyampaikan nama Yesus. Lalu bapaknya bilang, berdoalah dan mintalah petunjuk dari Sang Firman. James pun berdoa, berhari-hari dia berdoa, minta petunjuk. Lalu tiba-tiba dia buka Alkitab. Begitu dia buka Alkitab, dia temukanlah ayat ini yang mengatakan bahwa Sang Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sang Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bukan diam di antara kami dan bukan diam di antara mereka, tapi diam di antara kita. Dia merenung, siapa kita? Kita adalah kulit hitam. Sang Firman diam di antara kulit hitam. Dan ini menjadi perenungan bagi semua. Orang Jawa merenung, siapa kita? Sang Firman telah diam di antara kita. Lalu mereka bikin wayang, Yesus dari wayang. Orang Batak merenung, siapa kita? Orang Batak. Dia diam di antara kita orang Batak. Siapa kita?
orang-orang terluka, orang-orang tertindas, orang-orang teraniaya. Dia diam di antara kita. Siapa kita? Orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang sakit. Dia diam di antara kita. Dia tidak hanya memberikan perintah dari atas. Dia tidak hanya memberikan tuntunan kepada kita. Dia tidak hanya mengulurkan tangannya. Tapi dia diam bersama-sama dengan kita. Menjadi teman kita. Menyertai dan menanggung pergumulan kita bersama. Dia bersama dengan kita. Sehingga kita tidak sendiri. Dan kita tidak akan pernah sendiri. Dia adalah Immanuel. Tuhan yang beserta dengan kita. Dan dialah kado Natal yang paling terindah buat kita pada tahun ini. Saya akan tutup khotbah ini. Kita sudah baca semua dalam tertib acara. Bahwa nanti pukul 19.00 setelah ibadah akan dilaksanakan perjamuan kudus. Hanya ada 4 corak perjamuan kudus. Jutaan nama gereja, tapi cuma 4 corak perjamuan kudus. Yang pertama adalah corak Katolik, yang kedua Lutheran, yang ketiga Calvinis, yang keempat Zwingli, yang dianut oleh gereja-gereja Pentakostalisme, Karismatikisme, Anabaptisme, Saksi Jehovah, Mormonisme, dan lain-lain. Kita adalah Lutheran. Manfaat perjamuan kudus bagi kita adalah menerima anugerah pengampunan dosa. Ketika kita menerima roti dan anggur, kita percaya bahwa oleh penetapan perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus mendiami roti dan anggur. Sehingga saat makan dan minum, kita mengimani yang kita makan dan minum adalah tubuh dan darah Kristus. Dan Kristus berkata dalam Yohanes 6 ayat 56, katanya begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi nanti mari kita bersama-sama untuk ikut perjamuan kudus setelah ibadah malam. Informasi yang saya dengar, yang sampaikan kepada saya, setelah ibadah malam nanti ada istirahat 15 menit, lalu kita masuk ibadah perjamuan kudus. Jadi kita masih ada persiapan untuk itu. Selamat Natal untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan ini. Kami bisa menerima dan menikmati berita Natal-Mu untuk kami pada tahun ini. Kami juga semuanya berdoa supaya untuk tahun yang akan datang kami masih tetap bisa menerima dan menikmati kado Natal-Mu dalam sukacita dan bahagia. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuntun dan peliharalah kami. Firman-Mu yang agung dan mulia telah berbicara di antara kami bahwa Sang Firman adalah terang hidup kami. Maka terangilah hati dan pikiran kami. Berilah kepada kami kuasa, yaitu terang-Mu, supaya kami bisa memilih dan menetapkan jalan yang tepat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bisa tetap bertahan dan berjuang, berjalan di jalan yang Engkau tunjukkan. Supaya arah jalan kami menuju kepada keselamatan dan hidup yang kekal.
Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga semua orang-orang yang kami kasihi. Ayah, ibu, anak-anak. Semuanya yang kami kasihi, saudara-saudari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menuntun kami semuanya dalam terang kasih dan damai-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari mata acara yang ke-13. Persembahan saya bacakan dari Matius 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian firman Tuhan. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita.
Sekarang mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silahkan salam kiri kanan muka belakang, ucapkan selamat Natal untukmu. Selamat Natal untuk kita semuanya. Selamat Natal. Tadi tuh, udah ya.